Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Diko Racing. Kemarin kita sudah membahas pengapian tentang Fisher Tune Up. Kali ini kita akan bahas tips pengapian tentang Fisher standar. Masih kebayang-bayang. Kemarin kan sebenarnya rahasia. Fisher Tune Up-nya Pak Babor. Rahasianya apa ya? Sampai ini hari ini saya masih pengen ketawa aja. Rahasianya apa ya? Rasanya apa? Rahasianya maknanya CR. Oh iya. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu kok rahasia. Rahasia harusnya nggak dibikin konten ya. Diam-diam loh. Tapi kan di sini kan cuma dibagikan. Iya sih. Iya. Rahasianya itu mengaplikasikan CDI 4 tak kepada sebenarnya itu sebenarnya. Jadi nanti ada kelanjutannya untuk tune up ini. Kenapa? Ya mungkin dalam bayangan pakainya CDI Jupiter. Emang nggak lemes gitu ya. Nanti pada saat ini nyala, kalian dengarkan dulu nanti suaranya. Besok kita akan lihat bagaimana sih program yang disimpan di dalam CDI Fisher Tune Up tadi. Oke, itu masa lalu, biarlah berlalu. Hari ini rahasia lagi apa bukan ya? Bukan ya. Rahasia umum. Rahasia umum karena standar. Karena standar. Iya, Pak. Oke lah, kalau balapan ada sedih ngeliat nggak jauh. CDI Fisher. Kalau balapan judulnya standar. Waduh, gue keras main temen drate kayak gini ya. Apa ora copot ki ya? Tian teko. Bener, waduh ini kalau punya orang, waduh dimarahin sama saya. Berhubung punya saya ya, bodoh amat. Yang naik Krishna iki, guling-guling ngono. Paling balapan sama magnet. Iya ya. Iya. Maknanya biasanya sampai duluan nih. Iya, Pak. Kamu itu 134 pokoknya. Enggak ada duanya, maknanya sampai duluan sih. Kayak NSR saya waktu itu ya, waktu dulu. Tidak ada satunya. Iya. Karena setara gigi 2. Oke. Apa yang menjadi dilematis? Jadi gini ya. Oh ya, ini CDI CR yang kemarin ini mati, jadi saya pakainya Jupiter. Ini DC juga. Ini CDI standar Fisher. Ini sebagai kalian nafsu ya, ini asli YZ4SS CDI-nya. Ini enggak nyala, enggak mati, ini hidup. Itu isinya YZ4SS kalau kamu mau tahu. Cuman beginian doang, harganya mahal ya. Patut. Ya kan? Iya. Ini kan bikinnya dari emping. Oh iya. Ini dari jengkol. Dari stripping yang ini. Ya, kayak gini doang 5 juta. Stripping bullet. Ini masih hidup sumpah. Kapan-kapan kalau ada sepulnya saya nyalain ya. Sepulnya ada, magnetnya yang enggak ada. Ini CDI standar Fisher asli loh, ini enggak berdelan ini nih. Oh iya. Ya, CDI inilah yang akan dipasang ke sini. Ini sepulnya standar. Cuman do kita nih pada copot gini. Angker kok yang bisa ya, gaduk mesti bodo amat. Aslinya ada sepulnya ya. Iya. Sepulnya bubar. Pada putus. Kawatnya pada mencelat. Akhirnya dibuang sekalian. Tapi kakinya tidak dibuang. Nanti dengklang. Nanti pincang. Jadi ini sepul jalannya standar. Ini kamu lihat tidak ada bekas sobekan. 85G. Asli, kabelnya pun masih asli, solderannya itu. Ya. Pulsernya juga asli. Oke. Tidak ada perubahan.
posisi pulser juga tidak dirubah kanan kiri. Pulsernya ini bukan 3XA, pulsernya 4NR ya, punya Yamaha Mate. Sama aja sebenarnya Fisher itu pulsernya 4NR karena pakai Yamaha Mate 111, hanya keluar di Thailand sana, yang kode bloknya 4NR, mirip bentuknya cuman oversize gede-gede. Nah terus kita akan berbincang Marso. Berbincang. Kalau pengapiannya standar, apakah mampu untuk mensuplai kebutuhan setrum motor yang sudah dioprek? Maksudnya dioprek, durasi lubangnya berubah. Semua durasi transfer, exhaust semua berubah, termasuk kompresinya berubah, kompresi primer sekundernya semua berubah, CDI-nya standar. Apakah mampu? Tak selalu Teroret. Apakah mampu ya? Mampu Pak. Mampu menang apa mampu urip? Mampu hidup. Mampu hidup apanya? Mampu bisa Hidup. bisa menggerakkan atau memutarkan mesin. Apakah optimal? Tidak optimal Pak. Kurang maju apa kurang mundur? Kurang maju. Kenapa kurang maju? Karena bahan bakar yang maksudnya kan ukuran dari standarnya terus dirubahkan, otomatis kan bahan bakarnya semakin Ukurannya standar terus kan dirubah bagaimana? ditinggikan. Ditinggikan efeknya apa? Efeknya jadinya bahan bakarnya semakin banyak. Banyak sih. Semakin apa namanya? Semakin cepat ya. Cepat apa? Cepat keluar. Cepat masuk. Ya cepat masuk. Masuk ke dalam Ruang bakar. Oke. Karena siklusnya, durasinya bertambah besar dan timing bukaan lubang-lubang pada bloknya sudah berubah menjadi lebih cepat membuka, baik itu lubang knalpot maupun lubang transfer maupun lubang buspot lebih cepat membuka, sehingga dia menginginkan siklus yang lebih cepat. Sedangkan pengapian ini disetting dari pabrik untuk lubang-lubang standar. Secara logika itu seperti itu. Nah, apakah oprekanmu ekstrim sekali atau biasa saja untuk Fisher standarmu? Itu yang sering saya bilang. Ngoprek mesin standar jangan terlalu ekstrim, yang penting pas, maka ketemu yang optimal. Daripada lubang-lubang kamu maksimalin tinggi-tingginya orang patut, CDI-nya tidak mampu supply, akhirnya kamu licik. Pakai potensio. Pakai alat-alat macam-macam. Ya ini sih saya lagi nggak ngomong sok-sok suci atau sok gimana ya, kadang saya juga licik tapi ketahuan gobloge maksudnya loh. Apalagi sekarang regulasi diperketat, semua CDI bukan cuma dilihat, dipegang, dipencet, ketahuan. Jadi ya lah, makin lama ya panitia makin pinter lah ya. Mungkin ini ada panitia lomba yang nonton ini channel ini. Karena kalau untuk bilang CDI-nya sudah dirubah, dalamnya diatur, gimana caranya, ya karuan, motornya ngeri banget. Kuncinya Fisher ini standar dibilang karena apa? CDI-nya standar. Dah itu aja. Kalau masalah karbu apa, dan nggak begitu. Ini yang menyebabkan perbedaan motor itu standar atau tidak adalah ininya. Pengapian. Karena karburator di 2 tak mau pakai karbu kecil juga bisa. Begitu loh. Misal ini adalah timingnya 15 derajat. Saya lupa waktu itu saya pernah bikin video, malah saya lupa ini timing standar pada saat langsam dia berapa derajat. 15 misalnya. Sedangkan mesin kamu itu butuh yang lebih tinggi. Misalnya kali 17 derajat. Karena ini analog bukan
bukan digital. Maka kalau dari bawah dirubah naik 2 derajat, maka semuanya sampai RPM atas pun naik 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat. Apakah pada saat RPM tinggi tidak terlalu tinggi ya? Karena biasanya motor-motor yang sudah dirubah torsinya lebih besar butuh derajat pengapian yang lebih rendah. Sebenarnya itu seperti itu. Tapi tidak masalah. Kamu akan bisa menyetingnya nanti bersama di Ghostwed. Bagaimana sih apa jenengannya modif-modif ini dengan apa yang ada. Oke, CDI saya standar. Tidak di oprek-oprek atau dibedel. Ya, elko-nya dibedel, elko-nya diganti, kapasitor diganti, SCR diganti, sebagai data aja. Ini CDI, SCR-nya masih apa ya, 2P4M. Pada kalian gantiin jadi 3P4M atau 5P6M misalnya kayak gitu. Ya wus. Silikon rectifier controlnya diganti. Wah, berapa tuh? Suatu saat saya bahas CDI kembali ke masa lalu. Tapi ini aja standar. Jangan Pak. Terus? Jangan bahas dari ke masa lalu. Ya. Nanti lupa merting. Oke, terus bagaimana caranya pengapiannya cari pas di sana? Apakah bermodal kamu pakai koil yang apinya lebih besar terus bisa mensuplai derajat? Jawab. Kita sulit Tidak Pak, tidak ngerti. Apakah kalau koilnya ganti derajatnya jadi berubah? Tidak. Amit-amit jabang bayi. Tidak. Pahami kalau ada orang tanya. Tidak ngaruh itu. Apa terus businya racing kayak kemarin kamu bahas businya racing jadi motornya racing? Oh tidak begitu Herbuso. Terus siapa yang disebut motor balap sih ya? Motor balap itu motor singgung balapan. Iya, hanya untuk dipakai untuk di sirkuit balap. Jadi kalau motor masih suka dipakai ke pasar, itu bukan motor balap ya? Bukan motor. Meskipun dia itu yang dipakai ke pasar ya, CDI-nya udah Rextor Pro Drag. Wheelnya WZ, namanya WZ, tapi buat pelantik ke pasar tiap hari. Bukan motor balap itu ya. Jadi motor balap adalah motor yang dipakai di arena balapan meskipun juara terakhir. Iya, betul. Itu definisi motor balap yang benar menurut Marso. Jadi meskipun tampilannya motor standar gel, tapi balap maksudnya dinaikin di sirkuit, itu yang disebut motor balap. Iya. Motor balap. Oke. Terus bagaimana caranya bahwa motor oprekan atau motor yang sudah dioprek-oprek, saya tidak sebut ini motor balap karena ini lagi di garasi. Kalau udah di sirkuit ini namanya motor balap. Berarti motor garasi. Ini motor garasi. Nah, bagaimana caranya? Mesin ini butuh timing pengapian yang lebih maju tanpa kamu merusak CDI. Diem, jawab. Aduh, udah tingguyun yang Geser torsi, geser BPM, panjang pick up, geser kursi, geser panjang pick up. Oke. Ini magnetnya standar gel, tidak ada bubut, no OB, no porting. Snack jualan kan anunya kayak gue, embel-embel ya. No OB, no porting. PU. COD Siki. Sampai apal nyong COD Siki gitu. Butuh duit bengi iki ya. Lanjut kok. Oke, ini standar ya. Kalau kalian mau tahu ini apa senengannya. Nah, ini F3XA00 serinya. Oke. Ya, nggak tahu ini punya Fisher apa punyanya Fisur. Bodoh amat. Walaupun ada yang sangat perhatian, bagus sih, tidak bagus. Bagusnya pakai yang ada titiknya 3. Di sini ada keterangannya 3, Chris. Ada yang titiknya 1, ngomong itu yang bagus. Ada lagi yang bilang pakai magnetnya force one ankle. Ngeri. Wah. Enggak, guys. Kalau saya enggak. Yang adanya apalah, itu ya bagus. Enggak harus ini itu gimana settinganmu ketemu pas aja. Kan tidak mungkin pabrikan bodoh bikin motor beda-beda. Motor ya semua sama.
tapi kan naik Fosban, naik VSL. Di Fosban terasa enak, di VSL terasa enak. Tapi kalau dituker mungkin jadi nggak enak salah satunya gitu loh. Makanya yang terasa lebih enak itu yang kalian kejar-kejar, kalian cari. Oke, panjang pulser masih standar 57,5, tidak dirubah. Kata Marso tadi, pidolin dia. Itu di sana. Kata Marso, menggeser posisi Gelas. posisi pika pulser sini. Maksudnya bagaimana kalau ini maju? Ini magnetnya kan ngadepnya ke sini, pulsernya ada di sini. Ya. Kalau maju berarti kan pada saat top seolah-olah ini udah jauh. Ini kan sekarang di sini. Ya. Berarti udah jauh. Berarti sini dipotong, buang. Di sini ditambah. Kayak gitu ya. Ya. Boleh nggak Chris model majuin pengapian dengan cara menambahkan itu? Regulasinya gimana? Regulasinya magnet standar kayaknya loh Pak. Standar. Magnet standar, betul magnet terus terpasang. Tidak boleh dibubut. Tidak boleh dibubut. Boleh dibubut. Ora uli. Nggak boleh. Rolling, nggak boleh diblas, nggak boleh dimasukkan. Pick up nggak boleh kayaknya loh Pak. Pickup kayaknya boleh lu. Ayo. Ya terserah lah, karena regulasi di setiap daerah Iya. beda-beda. Bukan setiap daerah Pak. Setiap IO. Setiap IU malah kadang-kadang ya tergantung event organizer-nya yang minta ini kayak gini, harus kayak gini. Kadang-kadang ya itu dirasakan juga oleh kalian. Spek kemarin habis menang, begitu ikut event lain Geger. diskualifikasi karena tidak sesuai requestnya mereka. Oke, ada cara yang seperti ini. Di sini kepengen majuin 5 derajat, kalian potong di sini mungkin 5 mili, di sana ditambah 5 mili, lebih maju. Apa efeknya? Bawahnya liar sekali, atasnya tidak seenak kalau standarnya, lebih mundur. Terus yang kedua, dulu masih ada cara-cara ini apa jenengannya, magnetnya dimasukkan ke dalam. Ini kalau standar kan segini. Nah, dulu ini jarak ini nih. Dulu boleh ini magnet dimasukkan ke dalam. Fungsinya untuk apa? Memperkecil torsi, memperbesar RPM. Dan RPM semakin cepat naik. Wih, gitu. Tapi torsinya kurang. Tapi karena tidak mungkin balapan road race menggunakan torsi yang sangat besar alias tracknya nggak mungkin terlalu panjang, jadi mereka rela untuk mengorbankan torsinya. Itu kayak gitu. Cara yang kedua adalah selain menggeser pickup pulser itu, kalian akan menggeser ini nih, sepi ngobae kopi si rampung-rampung si ngobae pegak ojo udut banyak nginang Maput. apa ini namanya nih? Sepi magnet. Sepi sekali. Di situ. Itu di sana. Bagaimana caranya maju? Kamu akan potong sepinya separuh. Maksudnya separuh gimana? Begini caranya. Aman apa enggak Om? Aman. Asal dikencengin bautnya ya aman. Oh, itu kamu tipisin. Sebelah mana yang ditipisin? Satu sisi saja. Satu sisi saja. Jadi bisa bolak-balik. Apa ya? Oh iya ya. Satu sisi saja. Iya. Tapi masangnya tidak bisa sembarangan. Ini gimana caranya bisa maju? Berarti yang harus ditipisin adalah Yang sini. Ya saat ini nanti dibalik. Ini jatuh. gulingnya pidol kualik. Tadi yang di pidol malah yang harusnya nggak dipotong. Oke, ini sebenarnya di Go-Squad untuk saat-saat ini belum ada tutorial sebenarnya, Chris. Ini masih teori. Terus tutorial nanti mungkin di sesi berikutnya. Kalian jepit situ. Ininya apa jenengannya? Yang bagian atasnya itu sisakan 1,5 mili.
Ya. Oke, kamu gerinda itu separuh. Buang itu separuh. Jadi kan atasnya lebih tipis, tapi bawahnya tetap tebal. Karena bawahnya perlu untuk di sini Ngenok. di rumahnya. Bentar ya. Seperti apa? Tungguin. Oke. Setelah saya riset, saya pernah merubah dari sini saya panjangin, sini saya potong, sudah pernah. Terlalu kacau. Paling aman ya ini. Lepas gak om? Enggak, saya jamin gak lepas. Asal kalian buatnya seperti ini. Tuh, bawahnya masih tebal. Ya. Atasnya tipis. Oke. Nah, masangnya di mana? Yang bekas digerinda di mana? Di belakang. Oh iya, kalau kau pengen maju. Kalau pengen maju. Tapi jelas harus dimajukan. Jelas. Tidak mungkin kalau tidak dimajukan. Kurang. Taruh bawah. Ngantuk apa Chris? Takon apa? Mas mau tanya nih, pada VCR standar, saya sering buat nemuin VCR road race standar di gas ngeng teng airannya kayak gitu ya. Apa itu pengaruh mas? Pengaruh. Oke, tuh lihat tuh. Jadi tipis ya. Iya. Berbeda sama yang nah itu kemakan separuh udah. Ini asli nek tebel. Berbeda ya. Iya berbeda, tebel. Oke, nanti pertanyaanmu terjawab. Ini dulu kita masukkan
pegang. Nah, dia jadi punya spelling. Berapa majunya tuh? Ya misal ini sini. Misal ini sini ya. Tuh. Maksud. Misalnya tadi di sini. Ini kan kayak gini standarnya. Sekarang untuk majuin ke sana. Oke. Ya. Jauh loh, kalian motong itu separuh, hanya sekitar 1,5 mili. Di sini majunya jauh tuh. 5 derajat Tuh, ada ya. 5 derajat ada. Oke? Karena hanya butuh sekitar 5 sampai 7 derajat majunya. Oke, tidak terlalu banyak. Terus bagaimana trik masangnya? Karena dia goyang-goyang. Ini kan dia disuruh disetting suruh ke depan. Dak, di situ kan? Iya. Tapi kan di sini kamu nanti nempel bos. Kalau bosnya dikencengin, siapa tahu bosnya ikut muter dan menggeser posisi magnet kembali ke sini. Jadi masangnya adalah dilem dulu untuk menjaga posisi. Oke. Fish Air apa ada yang bunyinya teng teng teng? Ada, Pak. Kadang orang pusing gitu, aduh apanya sih yo, di porting malah bukannya bersih malah jadi ngeng tang. Itu sih hanya tang gitu kan. hanya settingan karbu aja itu. Bukan dari sebuah pengapian berarti, Mas. Iya, sebenarnya karena pengapian setelah di porting itu jadi bunyi teng. Kurang maju. Berarti syarat biar tadi kan Om Bauer kan bilang motor 2 tak itu terpengaruh dan pengaruh juga sama pengapian. Berarti syaratnya pengapian harus benar-benar fit ya Pak. Betul. Harus Kuncinya di situ. Di pengapian. Kalau kamu kalau kamu mau membuktikan apakah benar, sekali-kali kalau kamu ada dananya, betul banget. Kalau kamu ada dananya, beli pengapian 1 set baru, itu triknya. 10 baru pulser, 10 sama pulser 1 set ya. 10 pulser magnet CDI. Enak banget motornya. Baru imitasi apa? Baru original? Imitasi balapan. baru beli second. Baru mas, baru beli baru. Buka segel. Enak banget pasti. Kerakat gitu ya. Kenceng apa enggak ini ya? Kencang. Kenceng dah, udah dilem aja. Udah kenceng. Oke. Kalian jangan ikut-ikutan, ini hanya untuk konten. Kalian yang benar ngencenginnya. Jika kondisi dratnya tidak bagus, betulin dulu, jangan dipakai. Ini hanya untuk konten aja. Udah. Hanya seperti itulah di pengapian. Intinya kalau kalian dibatasi, jangan mencoba untuk keluar batas. Cemplung gelombang. Ya jadi ya kreativitasnya kurang. Tapi kalau semua dibatasi dan kamu tetap berada di dalam batas dan kamu juara, artinya kamu istimewa. Luar biasa. Mau tanya apa? Mau tanya Pak, menurut Pak Bauer lebih asik yang dibatasi atau tune up dalam pengerjaan loh ya Pak? Ini dibatasi. Cuman bagi saya, terkadang sebenarnya lebih pusing ini. Sehingga kalau biayanya kok mahal ini, ongkos ya mahal ini, wajar. Kalau ini kan kamu tinggal beli pasang.
Nggak dibatasi ya, Pak. Tidak dibatasi, bebas. Tapi tetap dibatasi, Pak. Batasinya. Dompet. Oh gitu. Kalau tune-up batasannya dompet. Kalau ini Batasannya otak. otak. Betul. Dah, so ada yang masih bingung nggak tentang ini? Tentang pengapian. Dia masih bingung nggak, Kakak? Nggak, udah cukup. Karena intinya kalau biar motormu enak, performanya enak, pengapian nomor one harus di remajakan. Jangan pakai yang second, beli second punyanya bekas siapa masih nyala pas kesini kurang guys. Mendingan beli satu set, kalau bisa sama magnetnya sekalian yang baru, jadi semuanya baru semua, jamin motornya ngacir. Udah ditutup kan udah selesai. Mas Marso. Tuh, bentar ya guys. Udah rodok. Andika Rudi. Oke guys, gimana tadi, semoga bisa tambah wawasan dari mengenai tentang pengapian Fish Air standar. Terus tetap semangat untuk ngoprek, semangat ngerusak. Terus ikutin terus channel Diko Squad ya, yang lain-lain. Terus oke, terima kasih. Lain-lain gitu. Iya.